Luhut ini baperan. Saya juga heran ya. Orang baper itu kalau perempuan biasanya lagi mens. Memang harus ada orang pihak yang berani ngelawan Luhut supaya dia tahu bahwa Indonesia ini punya semua, punya 270 juta jiwa lebih penduduknya. Dia itu kan menteri yang digaji oleh uang rakyat gitu loh. Suatu ketika entah bagaimana yang terjadi, tiba-tiba Jokowi iseng disodori kertas isinya Kepres, keputusan presiden yang menyebutkan dengan ini saya berhentikan Luhut dari segala jabatan publik ya ini. Jadi please jangan dikit-dikit somasi. Tadi bagus sekali Ahmad Kozinuddin mengatakan ini persoalan perdata. Kalau itu memang soal yang keliru, yang benar bagaimana? Kalau itu pencemaran nama baik, mencemarkannya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin. Terima kasih banget buat Mas Slamet, Cak Hanif dan kawan-kawan. Saya juga nggak ngerti nih kenapa dilibatkan dalam diskusi yang ngeri-ngeri ini nih. Kalau Bang Marwan paham saya, dia IRES yang banyak menekuni soal pertambangan dan energi, studinya, pengetahuannya, ilmunya mumpuni di bidang itu. Tadi beliau ceritakan kita terbelalak-belalak ya. Kalau Ahmad Kozinuddin, iyalah, itu jagoan saya, diolah saya di bidang hukum yang dahsyat sekali. Paham? Kalau saya apa urusannya gitu kan, nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Atau pertimbangannya apa nih? Iya, wah tenang saja Bang Edi ya, tetap ada porsi untuk Bang Edi ya. Jadi Haris Azhar ini. Iya Bang Edi Mulyadi ya, sebagai juga bagian dari perjuangan penegak keadilan ya. Ini tadi banyak sekali dukungan juga. Pak Hanif nih. Sampai tadi nyebut acara ini direlay juga oleh Mimbartuk dan apa gitu. Bang Edi channel nggak disebut gitu loh. Wah, ini berarti informasi baru ya. Ya, jadi jangan lupa untuk subscribe Bang Edi channel. Nah, ini mohon maaf, Bang, karena informasi yang masuk di sini dari teman-teman yang lainnya. Oke. Oh, ya, tadi jangan lupa. Ahmad Kozinuddin disebut, saya nggak curang banget deh. Refli Harun juga iya, Neno Werisman juga iya itu. Berarti siap-siap aja disomasi sama Lord Luhut nanti. Oke, saya masuk ya. Sebetulnya persoalan ini kan persoalan yang sebetulnya biasa banget ya. Ini studi yang dilakukan oleh berapa? 7 kalau nggak salah ya. YLBHI, Walhi Ekonomi Nasional, kemudian Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, Trend Asia bersama Bersihkan. 10 LSM, 10 NGO itu buat studi tentang temanya sebetulnya bukan tema Luhut ya. Temanya kajian terbaru soal Papua, terungkap indikasi kepentingan ekonomi dalam serangkaian operasi militer ilegal di Inten Jaya, Papua. Jadi di sini saya juga udah baca kenapa disebut operasi militer ilegal dan sebenarnya dijelaskan. Cuman memang dalam studi ini menyebut beberapa nama jenderal ya, yang kebanyakan purnawirawan, mantan pejabat militer, yang duduk pada komisaris-komisaris di perusahaan-perusahaan yang terlibat di sana. Sehingga teman-teman 10 NGO ini menarik garis benang merah bahwa ada hubungan antara operasi militer ilegal yang menurut mereka tadi dengan kepentingan ekonomi para mantan jenderal tadi. Nah, menariknya adalah bahwa seperti kata Ahmad Kozinuddin ini, Luhut ini baperan. Saya juga heran ya. Orang baper itu kalau perempuan biasanya lagi mens. Sorry ya, bercanda, tapi ini faktanya begitu. Lu pakai sampai ada istilah, lu kenapa sih baper banget lagi mens ya lah gitu. Dan kita kan tahu pasti bahwa lu kan nggak pernah men karena dia laki-laki. Tapi ya tadi yang kalimat-kalimat seperti Bang Marwan ini
saya tertarik betul. Memang harus ada orang pihak yang berani ngelawan Luhut supaya dia tahu bahwa Indonesia ini punya semua, punya 270 juta jiwa lebih penduduknya. Dia itu kan menteri yang digaji oleh uang rakyat gitu loh. Mungkin dia mengatakan, gaji menteri cuma 19 juta, gue nggak pikirin tuh buat kebutuhan garam dapur gue aja lebih dari itu, misalnya gitu ya. Tapi jangan lupa dengan posisi menterinya itu, dia punya macam-macam fasilitas. Termasuk dia punya berbagai kewenangan sebagai Menko Maritim dan Investasi. Belum ada sebagai Menteri Atasi Segala Urusan. ASU. Atasi Segala Urusan. Ya kan? Itu semua malah hak-hak yang melekat dia sebagai pejabat publik. Misalnya nih, saya nggak berani memberi contoh Ahmad Khozinuddin membayangkan misalnya suatu ketika entah bagaimana yang terjadi, tiba-tiba Jokowi iseng disodori kertas isinya kepres keputusan presiden yang menyebutkan dengan ini saya berhentikan Luhut dari segala jabatan publik ya ini. Kebayang nggak? Begitu gempar Jokowi mengatakan, loh I don't read what I sign gitu kan. Gue nggak baca apa yang gue tulis, apa gue tanda-tangani ya. Itu maka segala kedahsyatan Luhut yang selama ini angker dan gagal perkasa itu hilang dengan selembar surat. Jadi betapa pentingnya selembar surat tadi itu adalah bentuk dari mandat yang diberikan oleh rakyat. Jadi please jangan dikit-dikit somasi. Tadi bagus sekali Ahmad Khozinuddin mengatakan ini persoalan perdata. Kalau itu memang soal yang keliru, yang benar bagaimana? Kalau itu pencemaran nama baik, mencemarkannya di mana? Lawang ada anggota Dewan DPD Papua mengatakan, ayo kita buka-bukaan aja bagaimana praktek bisnis kalian selama ini di tempat kami. Tempat Papua maksudnya ya. Teman saya, senior saya, Bang Asy'ari Usman sampai menulis di FNN, Pak Luhut, Anda menjadi kaya raya tanpa noda, gitu loh. Jadi sudah jadi common sense ya. Tolong disampaikan juga kepada Jody yang dipersoalkan oleh Ahmad tadi, betul banget. Saya juga lama ingin mempersoalkan Jody ini siapa? Jubirnya siapa? Kalau jubirnya Luhut, sebagai apa? Kalau jubirnya menteri, ya nggak usah ikut, nggak usah ngomong soal somasi, ini urusan pribadi. Kalau jubirnya menteri, pribadi, ngapain dia berkantor di kantor kementerian? Ini kan perlu hal-hal yang clear sekali. Jody ini siapa gitu. Nah, kembali ke soal tadi. Jadi kalau ini dianggap pencemaran nama baik, cemarnya di mana? Sampai seorang anggota DPD dari Papua, ayo kita buka-bukaan kelakuan kalian bagaimana di tempat kami. Sampai seorang senior saya mengatakan, Pak Luhut, apa Anda menjadi kaya raya tanpa noda? Oh, itu dahsyat sekali itu artikel pendeknya Bang Asy'ari Usman itu. Dahsyat itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Luhut sebagai pengusaha, sebagai penguasa sekaligus pengusaha itu luar biasa sekali. Sangat dahsyat sekali. Dengan privilege-nya, dengan segala hak istimewanya dan sebagainya. Belum kalau kita bicara sama Joko Edi kan soal Zairek ya. Bagaimana Joko Edi menulis dengan gamblang tanpa tedeng aling-aling dia mengakuisisi Zairek sekian mayoritas gitu ya. Hanya untuk, tanda kutip kata Joko Edi, untuk menampung proyek laptop yang 10 juta per unit, yang ternyata sebetulnya cuma nggak sampai 5 juta harganya. Ini kan, bagaimana sebagai seorang pengusaha sekaligus pengusaha, dia mempunyai banyak sekali privilege yang orang nggak berani lawan. Nah, hal-hal seperti ini please deh, ya. Please, ini harus dihentikan memang. Tadi Ahmad mengatakan bahwa kalau dalam Islam tambang itu kan milik umum, kepemilikannya umum. Yang itu sebetulnya sudah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang sayang sekali dalam prakteknya diliberalisasi ugal-ugalan. Walaupun pasal pertamanya mengatakan tanah, air, kandungan alam, segala macam dan sebagainya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya, itu kan pasal pertamanya. Pasal berikutnya kan liberal sekali. Soal-soal begini Bang Marwan jauh lebih paham daripada saya. Nah, poinnya adalah bahwa bagaimana sebetulnya kita ingatkan kepada para pejabat publik. Saya mendukung betul sikap Haris dan Fathia ya. Ngapain minta maaf? Salah gue apa? Kalau emang itu salah, benernya di mana?
datanya seperti apa? Ayo kita buka-bukaan. Dan saya hakul yakin mereka tidak akan berani buka-bukaan. Nah, Hanif dan kawan-kawan yang saya hormati, hal-hal seperti ini memang menunjukkan bagaimana di negara Indonesia yang ngakunya demokrasi ini, ternyata aspek unsur kekuasaan itu masih sangat dominan. Seolah-olah pemerintah itu tidak pernah salah. Seolah-olah pejabat itu selalu benar. Seolah-olah penguasa itu bisa berlaku semau-maunya. Kalau dalam common sense publik ya, bagaimana Papua yang dikenal berlimpah, Blok Wabu itu adalah peninggalan Freeport. Itu terpaksa karena ada aturan bahwa maksimal konsesi wilayah pertambangan itu 25.000 hektar maksimal. Tapi Freeport punya sampai 900.000 hektar lebih, ya kan? Lalu karena ada peraturan itu, maka dikembalikan sebagian, yang sisanya masih sekitar 100.000 hektar itu pun masih melampaui amanat undang-undang. Dan dikembalikan namanya Blok Wabu antara lain. Dan itu punya potensi emasnya 8,1 juta troy ounce, bukan ton ya, troy ounce. Dengan harga sekarang sekitar 900.000, maka uang ada di sana sekitar 244 triliun. Dahsyat bos, 244 triliun itu dahsyat sekali. Dan itu tentu sangat menggiurkan. Makanya begitu Haris dan kawan-kawan menyebut-nyebut nama jenderal ini, yang lainnya nggak ngomong apa-apa kok. Ada beberapa jenderal loh, jenderal tentara, maksudnya angkatan darat, jenderal polisi disebut-sebut di situ di tadi. Yang lainnya nggak punya apa-apa, kok cuma Luhut aja yang apa pecicilan gitu ya. Tahu pecicilan nggak? Karena apa? Karena mungkin dia berpikir gua berkuasa, ini kurang ajar nih anak-anaknya si Haris Bapia dan kawan-kawan nih. Kurang ajar coba-coba lawan gue. Yang lain nggak punya apa-apa. Justru mungkin kalau bisa mereka sembunyi, udah jangan sampai terbuka. Tapi ini Allah punya. Sebagai penutup, saya pikir ini Allah punya rencana, Allah punya kerja. Dengan disomasi begini, orang yang nggak tahu menjadi tahu. Dan sekali lagi, saya rasa seperti juga saya, kalau Bang Marwan Karona, Bang Des studi di situ, menjadi tahu bagaimana kelakuan para penguasa kita menjarah alam dengan bemper peraturan. Korupsi itu jahat, bos. Korupsi itu jahat, tapi yang lebih jahat lagi korupsi yang disusun, dilindungi, difasilitasi oleh peraturan, oleh perundang-undangan. Itu jahat luar biasa. Dan disitulah undang-undang Minerba. Itu undang-undang Minerba itu corruption by law. Korupsi by law. Itu bagaimana dasarnya harusnya tahun 2001-2022 ini sejumlah petambang-petambang besar itu mengembalikan konsesinya kepada negara. Selanjutnya terserah negara, seperti kata Bang Marwan tadi, mau dikasihkan ke Antam, mau dikasihkan ke siapa, tapi kembali dulu. Kalaupun kembali lagi ke si anu, tentu ada aturan main lagi. Apa signature sign apa kalau kata Bang Marwan namanya itu ya. Ada klausul-klausul yang bisa dimanfaatkan sebesar-besar kepentingan rakyatnya. Dan kepemilikannya juga diatur begitu rupa. Saya kira itu, Hanif dan kawan-kawan, terima kasih banyak sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat.